Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you instead. If you're in the mood. Hai guys, apakah kamu ini termasuk ke dalam generasi milenial? Apakah kamu merasa cinta dengan tanah air Indonesia? Sudahkah kamu membela negara kita seperti yang tertulis dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945? For your information ya, sekarang bela negara itu bukan cuma berperang dan menjaga keamanan negara ya guys. Budaya sadar pajak itu juga termasuk bela negara loh. Loh, kok bisa? Mau tahu caranya? A few moments later. Pemerintah memiliki dompet yang bisa menerima dan mengeluarkan uang sebagaimana fungsi dompet pada umumnya. Dompet ini disebut sebagai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Di dalam anggaran pendapatan belanja negara terdapat dua istilah. Yang pertama adalah pendapatan negara dan belanja negara. Pendapatan negara adalah uang yang masuk ke dompet pemerintah, sedangkan belanja negara adalah uang yang keluar dari dompet pemerintah. Lantas, dari manakah pendapatan negara kita? Sumber pendapatan negara terdiri dari pendapatan berupa kepabeanan dan cukai penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta dana hibah. Penerimaan pajak memiliki jumlah yang terbesar dibandingkan dengan 3 sumber pendapatan negara yang lain. Jumlah penerimaan pajak senilai 1,22 triliun rupiah, mencapai angka 70% dari sumber pendapatan negara. Dalam hal ini, kita dapat mengumpamakan pajak sebagai tulang punggung untuk pembangunan negara. Kalau dalam keluarga, umumnya pencari nafkah utama di keluarga adalah suami. Namun, tak jarang situasi ini menempatkan istri atau anak menjadi pencari nafkah utama keluarga. Nah, apabila tidak ada tulang punggung yang memproteksi keluarga, maka akan terjadi risiko keluarga yang terbengkalai. Nah, apakah masih mau kalau tulang punggung negara ini sampai mengalami nyeri otot karena orang-orangnya tidak membayar pajak? Buat yang penasaran untuk apa saja sebenarnya pendapatan negara yang berasal dari pajak ini digunakan, akan kami bahas lebih lanjut. Kemanakah tiap 1 juta uang pajak yang kita salurkan? Nah, dalam 1 juta pajak yang diterima oleh negara akan disalurkan kembali ke berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, transfer ke daerah, pelayanan umum, dan masih banyak lagi. Namun, faktanya mencapai target penerimaan pajak itu tidaklah mudah. Lihatlah realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Selain dikarenakan dampak pandemi, faktor lain yang juga mempengaruhi kegagalan mencapai target penerimaan pajak adalah masih terdapat warga negara Indonesia yang kurang memiliki kesadaran sehingga tidak patuh dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Nah, ini saatnya kamu sebagai generasi milenial saat ini yang mana merupakan calon generasi emas pada tahun 2045 atau sekitar 20-25 tahun lagi, kalian akan berada di usia produktif dan diproyeksikan mendominasi sekitar 60% dari proyeksi jumlah penduduk nanti. Bayangkan, jika 60% generasi emas tersebut membayar pajak, wow, APBN kita akan meningkat berlipat-lipat. Pembangunan negara akan melesat, fasilitas yang akan kita rasakan akan sangat banyak. Maka, impian kita untuk menjadi negara yang maju tidaklah sebatas angan. Sekarang kamu sudah sadar kan pentingnya pajak itu? Yuk kenalan dulu apa itu pajak. Apa sih itu pajak? Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk keperluan negara.
bagi kemakmuran rakyat yang hasilnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama sebagai budgeter yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua ada reguleren untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada stabilitas untuk menjaga stabilitas harga. Dan yang keempat ada redistribusi untuk membiayai semua kepentingan umum. Lantas, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai wujud bela negara dalam bidang perpajakan? Kita terlebih dahulu mendaftarkan NPWP. Apabila sudah memiliki penghasilan, dalam artian menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, Anda wajib segera mendaftarkan NPWP paling lambat 1 bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas Anda secara nyata mulai dilakukan. Namun, bila Anda sudah berusia 18 tahun tetapi belum berpenghasilan, Anda dapat memilih untuk mendaftar atau tidak. Pendaftaran NPWP sekarang dapat dilakukan secara online melalui e-rek. Jika Anda mengalami kesulitan dalam mendaftar, Anda dapat melihat tutorial melalui kanal YouTube Dirjen Pajak. Syarat-syarat permohonan pendaftaran NPWP dapat dilihat di Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 4/PJ/2020. Setelah mendaftar, bagaimana sih cara kita mendapatkan NPWP elektronik? Langkah pertama yaitu login pada website www.pajak.co.id. Yang kedua, kita lakukan klik pada tab informasi yang memuat preview NPWP elektronik. Selanjutnya kita klik tombol kirim email dan terakhir kita cek inbox email untuk melihat dan mengunduh NPWP elektronik Anda. Setelah NPWP terdaftar, kita memiliki kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak. Pertama, kita lakukan dalam melakukan kewajiban perpajakan ialah menghitung besarnya pajak terutang. Pajak terutang dapat berupa PPh final, pasal 4 ayat 2, pasal 21, 22, 23, 25, 26, dan lain sebagainya. Langkah kedua yaitu membuat kode billing. Kita dapat membuatnya melalui e-billing atau layanan billing DJP atau aplikasi M-Pajak yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store, dan lain sebagainya. Setelah kita membuat kode billing, langkah ketiga sekaligus terakhir yang harus kita lakukan ialah membayar pajak yang terutang. Pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan melalui teller, bank, kantor pos, mini ATM, internet atau mobile banking dan ATM. Setelah kewajiban menghitung dan menyetor pajak yang terutang terpenuhi, kita memiliki kewajiban melaporkan SPT. SPT dapat berupa SPT masa dan SPT tahunan. Batas akhir pelaporan SPT masa berdasarkan undang-undang di bidang perpajakan. Batas akhir pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi yakni 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk badan usaha adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Terima kasih sudah menonton video ini. Yuk share pengetahuan kamu kepada yang lain agar generasi milenial yang jadi generasi emas sadar pajak nggak cuma kamu saja. Bye bye.